Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Anas izin lepas masker dulu. Mungkin untuk hari ini seperti biasa kita akan mulai dari absen ya. Kita akan absen sebelum kita berdoa ya. Aditya, Arga Setiawan, Hadir. Ayu Rita, Dia Ayu, Eka Wahyu, Dani, oke, Hendra, hadir, Jazid, hadir ya. Terus Michelle hadir, Mika Joni, terus Mutoi hadir, Muhammad Arjah hadir, Rika Amanda hadir, Sally, Siti Nur Khalifah, Firanda, Wahyu Tadi, Yusron nggak hadir ya? Kemana Yusron? Ada yang tahu? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya bergabung dengan kita. Oke, tadi Arjah yang datang awal, silakan dipimpin berdoa. Mas Arjah, silakan. Duduk siap gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Mas Arjah. Semoga doa kita membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mungkin baru pertama kali ya Pak Anas di kelas memakai kayak gini ya. Atau sebelumnya pernah? Belum ya? Belum. Nah, ada yang tahu apa yang saya pakai ini? Peci. Oh, menurutmu apa? Belangkon. Keren. Ngerti Pak? Ya, ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia juga. Ini namanya totopong. Totopong. Ada yang keturunan Sunda di sini? Nggak ada. Nah, ini totopong ini merupakan penutup kepala khas dari Sunda. Nah, kalau pemuda-pemuda Sunda pakainya kayak gini. Kalau pemuda kita ya ada macam-macam ya ikat kepala, bisa pakai belangkon. Cuman saya ingin mengenalkan saja bahwa ini loh salah satu kekayaan budaya Indonesia. Oke ya, sebelum mulai kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Yuk kita berdiri, kita sejenak menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, mengikuti musik ya.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Kok tepuk setengah, Pak? Setengah ketukan berarti. Ya. Oke. Tadi merdu-merdu sekali semua suaranya ya, termasuk saya. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran kita, desain jaringan lokal. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan review sebentar, atau bisa dibilang kita akan ada persepsi. Ya, mungkin di slide berikutnya persepsi. Nah, persepsi itu apa? Persepsi itu kita akan mengulas sedikit ya, tentang materi pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar, meskipun saya tahu di masa pandemi ini sangat sulit bagi kita ya, apalagi PTM kita masih terbatas ya, sehingga jam pelajarannya kan masih pendek ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu hambatan juga, tapi jangan lupa kita harus tetap semangat dan bersyukur ya. Kita harus tetap bersyukur. Nah, untuk itu motivasi hari ini adalah jadilah orang yang selalu bersyukur. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Karena apa? Karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Kalau kita bersyukur kita masih diberi kesehatan sampai detik ini, ya ibarat kata insya Allah kita positive thinking, kita akan diberikan kesehatan selalu. Kemarin sudah ada pelajaran tentang jaringan. Apa itu jaringan, kemudian peralatan jaringannya apa, terus topologinya seperti apa. Ya, sebelumnya kan pernah kita bahas. Nah, mungkin sebagai pengingat saja, apa itu jaringan? Apa? Hubungan dua komputer. Kalau secara definisi lengkapnya, nah ini kan bisa dua komputer atau lebih yang saling terhubung ya. Kemudian kita sebutkan fungsinya, atau kenapa kenapa komputer ini saling berhubungan, apa tujuannya, kan otomatis nanti membicarakan kelebihan. Mungkin setelah kemarin belajar topologi, kalian jadi tahu ini di lab ini memanfaatkan topologi apa. Tahu ya? Pakai topologi apa? Yang mantap saja. Apa? Star ya. Tahu ya bedanya star, bus, sama ring seperti apa, dan seterusnya. Nah itu ya, saya anggap kalian sudah paham di materi sebelumnya, sehingga di materi kali ini saya hanya akan mengulas sedikit ya. Kita akan mengulas sedikit. Boleh di slide berikutnya untuk hari ini ya, kita akan. Nah, ini tadi tentang jaringan lokal, gitu ya. Kemudian secara geografis, nah kita juga sudah belajar kan tentang apa itu PAN. PAN apa PAN? Personal area network. Kalau LAN? Local area network. WAN? Wide area network. Ini berdasarkan geografisnya. Nah, kalau di sini WAN itu paling
besar. Nah, oke, next. Nah, ini hardware komputer. Ya, hardware komputer. Hardware untuk lokal area network. Ya, ada beberapa gambar di sini. Ada yang tahu ini? Yang pertama ini gambar apa? Komputer server. Kemudian ada network interface card atau disingkat dengan NIC. Perangkatnya yang mana ini? Gambar itu. Yang ini? Ini apa? Ini switch ya. Terus ini NIC ya. Ini network interface card. Kalau ini? Nah, kabel UTP. Nah, ini perangkat-perangkat yang umum dimanfaatkan dalam kita membangun LAN. Ya, sebenarnya ini masih ada perangkat tambahan seperti RJ45 nanti ya. Kemudian alat-alatnya kan butuh alat juga untuk membuat jaringan. Ada crimping tool, ada tester, ya, tester untuk kabel ini ya. Nanti kan dipasang, ya, setelah dipasang kan dites. Nah, untuk ngetes kabel ini apakah nanti kita bikin misalkan ada susunan strike atau cross, sudah benar atau belum. Ada bridge, ada router dan seterusnya ya. Nah, ini yang utama ya, Pak Anas tampilkan yang utama. Kemudian berikutnya, nah ini masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Coba bisa dibaca untuk kompetensi dasarnya. Mengevaluasi desain jaringan lokal. Terus desain jaringan lokal. Untuk pencapaiannya, indikator pencapaiannya menjelaskan prinsip LAN, menyusun persyaratan LAN, merancang desain LAN, desain LAN dan menampilkan desain LAN. Ini yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya. Jadi secara prinsip kalian bisa menjelaskan, persyaratannya kalian juga tahu dan bisa menyusun, kemudian bisa merancang, membuat dan menampilkan desain ya, lokal area. Terus tujuan kita next. Nah, tujuannya untuk kali ini kita di ranah keterampilan ya. Nah, kalau yang pertama ini nanti setelah mengamati video atau PowerPoint ini nanti ya, peserta didik dapat apa? Menyusun persyaratan LAN dengan benar. Ya. Yang kedua, untuk pengetahuannya, setelah mengamati video tentang desain jaringan LAN, tadi dapat merancang desain LAN dengan benar. Kemudian aspek keterampilannya, setelah mengamati video tentang desain jaringan LAN, terus tadi dapat membuat desain LAN menggunakan aplikasi Cisco Paratracer. Yang terakhir, dapat menampilkan hasil desain LAN dengan benar. Berarti nanti kalian harus menampilkan hasil ya, mempresentasikan. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan kita di keterampilan ini nanti kita akan membuat desain dan menampilkan. Oke, seterusnya. Nah, ini ada yang tahu desain LAN kecil atau LAN besar? LAN kecil ya. Ya, meskipun sebelumnya pernah kita bahas ya, seperti apa. Terus, nah, ada yang pernah lihat desain seperti ini, penerapan desain seperti ini? Di mana? Di lab ini ya.
Persis nggak? Persis ya, persis banget. Cuma mungkin bedanya ini ada hub satu di sini. Ya. Tapi secara desain sama. Secara desain sama. Nah, nanti saya harapkan kalian sudah membuat desain. Tidak cuma desainnya saja, tapi bisa mensimulasikan bagaimana menyusun desain itu sehingga nanti bisa saling terkoneksi komputernya ya. Oke, terus nah ini topologi. Nah, topologi yang sering digunakan ya, yang sering digunakan. Nah, topologi mungkin bagi yang sudah tahu ya kita ulas lagi. Kalau yang belum ini bisa menambah pengetahuan kalian. Adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Ada juga yang misalkan struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Ya, bisa menggunakan kabel ataupun yang kabel. Nah kan intinya di topologi itu adalah metode atau cara. Bagaimana sih kita akan membuat jaringan? Harus disusun seperti apa? Nah itu kan namanya topologi. Nah, kalau di sini ada topologi star dan topologi hybrid. Ya, tahu ya bedanya? Nah, bedanya apa? Kalau topologi star ada apa di tengah itu? Ada satu perangkat yang berfungsi sebagai konsentrator. Ya, konsentrator. Ya, dia mengurusi lalu lintas pertukaran data ya di situ. Pertukaran data itu dari yang minta ke yang mengirim. Jadi dia sebagai jalur utama lalu lintasnya. Ya. Terus ini ada topologi hybrid. Ya, untuk hybrid ini dia saling berhubungan dari beberapa metode itu digabungkan sehingga jadi topologi hybrid. Oke, ya, sudah jelas ya. Next. Nah, ini pembagian konektivitasnya. Kalau kita bicara konektivitas, ya konektivitas itu kan hubungan, ya, hubungan LAN. Nah, ini konektivitas LAN berarti hubungan jaringan lokal, ya, hubungan jaringan lokal. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua, ada LAN kecil tadi, ada LAN besar. Kalau di ruang lingkup satu ruangan seperti ini dikategorikan sebagai LAN kecil. Ya. Nah, LAN kecil ini jika digabung ya dari beberapa LAN kecil ini nanti akan jadi LAN besar. Seperti di sekolah ini misalkan untuk lab TKJ1 ini termasuk LAN kecil. Tapi kalau nanti dengan kata lab komputer SMK 17 Parakan. Kalau dengan kata itu kira-kira itu jadi LAN kecil atau LAN besar? LAN besar. Karena labnya itu kan tidak cuma satu ruangan. Ya, ada lab TKJ 1, 2, 3, lab akuntansi, lab pemasaran, perkantoran, nah, semua punya lab ya. Sehingga juga itu digabungkan akan jadi LAN besar. Oke. Nah, ini contoh ya. Coba kalau saya tanya ini ya, misalkan ini beda ruangan. Ya, beda ruangan. Nah, antar ruangan nanti terhubungnya dengan switch. Ya, switch dengan switch dihubungkan. Nah, ini termasuk LAN kecil atau LAN besar? Sudah gabungan dari
dua LAN kecil ya, gabungan dari LAN kecil ya, ini jadi LAN besar. Kalau cuma satu, yang kita bisa kategorikan itu LAN kecil, ya jelas ya. Nah, seperti ini. Nah nanti kalian bisa juga nanti mencoba desainnya sesuai dengan LKPD yang nanti akan saya lakukan. Oke, next. Nah, kita masuk ke forum diskusi ya. Nah di forum diskusi ini seperti biasa untuk mapel praktikum yang menggunakan paket tracer simulasi, nanti kelompoknya 2 orang ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan ini saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja beserta didik. Nah LKPD ini nanti sesuai dengan ini ya, perintah ini diskusikan dalam kelompok yang berkaitan dengan perangkat dan topologi ya, berkaitan dengan perangkat dan topologi LAN, kemudian desain sebuah jaringan lokal menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sesuai LKPD. Nah hasil akhirnya nanti hasil diskusi dan praktek itu kalian presentasikan. Oke ya. Jadi mulai dari perancangan Pak Anas sudah siapkan. Pak Anas sudah siapkan. Ini kelompoknya tadi sudah kita bagi ya. Kelompok 1 1 2 3. Ini berarti kelompok 1 2 3 ya. Ini kelompok 4, kelompok 5. Nah, kelompok 5. Terus 6 7 8. 6 7 8. Nah, 6 7 8. Nah, ini yang satu Sally ya. Sally. Ini nanti rancangannya dibuat di selembar kertas ya, rancangannya. Nah ini satu kelompok satu aja, satu lembar. Satu kelompok satu lembar. Halo. Nah ini berapa itu 3 kelompok ya? Pak Anas jelaskan dulu ya. Pak Anas jelaskan dulu LKPD-nya. Mungkin ini langkah kerjanya bisa dibacakan Sally. Yang pertama amat surat penjelasan dan demonstrasi dari guru. Ya, nanti kalian mengamati penjelasan dari saya dan saya nanti juga akan mendemonstrasikan ya. Nanti. Terus yang kedua, bacalah langkah-langkah untuk membuat jaringan LAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer pada modul PDF yang sudah diberikan. ya, jadi modul yang tadi saya bagikan ya di e-modul itu kan ada 2 modul. Yang satu modul teorinya, yang satu untuk paket tracernya. Nah itu nanti dibaca yang bagian lokal area ya, kan ada desain lokal area. Terus Yang ketiga, buat rancangan desain jaringan LAN dengan menggunakan topologi plus atau topologi star. di langkah tersebut nanti sudah ini ya, sudah saya pilihkan 2 topologi. Kamu milih mau pakai star atau pakai topologi bus. Ya berikutnya bisa dibacakan. Yang keempat, Langkah-langkah membuat jaringan LAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer adalah sebagai berikut. nah cukup. Nah itu langkah-langkahnya untuk membuat simulasinya ya.
seperti itu. Dan yang terakhir itu kan ada syarat-syaratnya, IP-nya sudah saya sertakan di situ. Kalian tinggal desain saja, IP-nya dikasih itu. Yang terakhir apa? Yang nomor 5. Buatlah slide presentasi menggunakan PowerPoint berdasarkan hasil tab. Ya, kalian nanti yang terakhir membuat slide presentasi, ya, sesuai dengan hasil diskusi dan hasil praktikum. Nanti slide-nya ya isinya tentang hasil diskusi kalian dan hasil praktikumnya seperti apa. Silahkan simak dulu ya. Simak ini.
ini perhatikan prinsip kerjanya. Ini kan hanya satu komputer saja yang terhubung ke printer ya. Jadi dengan seperti itu klien bisa ngeprint ya, bisa ngeprint langsung dengan melalui server ya yang terhubung ke jaringan. Nah ini perhatikan benar-benar untuk perangkatnya. Nah, ada router, switch, Ethernet card itu sama dengan NIC ya, network interface card. Ini kabel Ethernet, ada UTP, ada STP. Kalau pakai bus ya pakainya koaksial. Nah ini alat untuk membuat konektor RJ45 terhubung ke kabel ya. Ini untuk pakai tang krimping. Ini tester. Silahkan dibuat ya. Tadi kan sudah jelas ya tambahan materi dari videonya. Nah, sekarang silahkan dirancang dulu, sesuai dengan topologinya. Nanti akan saya arahkan kalian, akan saya contohkan ya untuk membuat lokal area networknya di soal yang ke-4. Sekarang 1 sampai 3 itu dikerjakan ya, kamu membuat rancangan kalian rancang saja, rancang di kertasnya sederhana saja.
silakan didiskusikan nanti topologi yang mana yang mau diterapkan, terus sekalian saja bikin rancangannya di kertas. Di kertas kosong itu ya yang untuk gambar ya. Pokoknya jumlah komputernya disesuaikan. Ya kamu kan ngomongnya dengan dia di mau pakai topologi apa? Yang pakai tracer nanti, ya. Nanti saya demokan dulu. Gambarnya 2 dimensi aja nggak apa-apa. Langsung pakai itu, nggak apa-apa. Pakai pulpen. Ini besok ini dipisahkan ruangan, dikasih penjelasannya ruangan apa, terus masing-masing komputer itu kan sesuai tabel itu dikasih ini bisi berapa sama IP-nya. Kemudian kamu tinggal implementasi di paket tracer. Udah ya. Ini masih kurang. Ini kurang, switchnya kurang. Ini kan switchnya kan ada 2. Terus nanti dipisahkan jadi berapa? 2 lap terus gimana ini misalnya bisa dibuang. Mungkin kan ini dikasih garis putus-putus ini. Berarti di pojokan ruang semua atau di tengah? Ngarepe kamu itu ya yang kamu inginkan kan seperti itu. Perhatikan layar semuanya. Kita kan akan membuat jaringan. Bisa dari soal itu bisa dibuat 2 ruangan, bisa dibuat 1 ruangan, ya. Kalau misal kita mau buat 2 ruangan, boleh, atau mau 1 ruangan boleh, ya. Nah, kita bisa juga pakai ini ya, pakai ini, terus pilih ini ada kota, ada apa namanya lingkaran dan seterusnya. Nah, kita mau bikin 1 lab atau 2 lab? 1 misalkan ya. Misalkan 1. Kita pilih ini warna apa terserah, misalkan hijau. Oke. Ini kita bikin sebuah ruangan lab. Misalkan ini lab apa, kita kasih keterangan di sini. Misalkan lab TKJ SMK 17 Paraka. Nah, misalkan kayak gini ya. Terus kita mau Panas mencontohkan membuat demonstrasi untuk misalkan ya. Nah, ini terserah kalian ya. Misalkan mau buat di mana, pintunya dari mana, misalkan pintunya dari sini
ya boleh kita nanti kasih keterangan ya, misalkan kita mau kalian perhatikan aja dulu ya. Misalkan mau bisa ditarik garis kayak gini. Kasih keterangan itu apa misalkan. Oke. Misalkan ini pintu. Pintu masuk. Nah, kita kan mau desain lab kan. Ini kalau pintu masuknya sini ya, ini tata letak komputernya mau seperti apa. Misalkan kita mau di sini kita tambah lagi 1, 2. Panas mencontohkan 3 saja ya. 3 di sini. Berarti kan ini letaknya kan di pojok-pojok komputernya ya, di pojok ruangan. Atau kamu mau punya settingan yang seperti apa? Ini switch, switchnya mau ditaruh di belakang boleh, depan boleh, tengah boleh. Nah, kayak gitu. Yang pasti kan kita desain itu sesuai dengan tata letak ruangnya. Ya. Kalau misalkan ada ruangan yang ada sekatnya, ya dibuatlah sekat. Misalkan kok ternyata di situ itu ada sekat ruang, ya nggak masalah. Atau misalkan kita mau bikin ini satu ruangan kayak gini, misalkan kita mau ada ruang khusus di sini satu ruang ya, misalkan kayak gitu. Nah ini misalkan ini satu ruang khusus. Ini buat apa misalkan ya, tapi masih dalam satu jaringan yang sama. Misalkan yang sini isinya cuma satu komputer, oke nggak masalah. Nah, ini ruang apa misalkan, atau ruangannya nggak di sini misalkan ya, kita ulangi ruangannya nggak di sini. Misalkan ini tetap kayak gini. Ada satu ruang lagi, tapi di luar ini. Ya, misalkan ada ruangan di ini. Misalkan ya, ini ruang untuk apa? Kasih aja keterangan. Nah ini kan tergantung diskusi kalian mau bikin desain untuk satu ruang atau 2 ruang. Itu ya, jelas ya. Baru nanti kamu aturlah hubungan masing-masing komputernya dengan kabel, sambungkan dengan kabel. Kan seperti itu. Nah, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kondisi apa? Kondisi soalnya seperti apa yang didiskusikan kamu itu maksudnya. Paling bagus semua ada keterangannya. Nah, di sini misalkan ini PC 0 ya. PC 0
mau kasih nama di mana, misalkan di sini ya kasih aja keterangannya apa. Misalkan keterangan IP addressnya, misalkan bisa ditulis ya, IP addressnya berapa, 192.168.1.1 dan seterusnya. Terus bisa juga selain seperti ini, kalian bisa juga desain dengan gambar. Misalkan kalian download gambar uang, ini terserah kalian ya, terserah kalian. Saya membebaskan kalian mau pilih cara yang mana. Misalkan ada Pak Anas kemarin download gambar uang, atau nanti nah kalau ini kan udah jadi kemarin ya, ini kan ada gambar uang seperti ini, kita jadikan background dan tata letaknya kita menyesuaikan ruangan ini ya, bisa kayak gini. Atau kalau tidak pakai gambar ya bikin kayak gini ya. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Nah, untuk konektivitas dan lain-lain sesuai LKPD, kalian baca di situ atau baca di modul. Oke, silahkan dilanjutkan. Udah ya, semua langsung ke presentasinya. Nah, konsen presentasi. Semua menghadap sini semua ya.
kita lanjut presentasi. Yang akan presentasi kelompoknya Muhtoi dan Siti. Ya, silakan Muhtoi dan Siti. Ya, semua ke sini ya. Silakan ke depan. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmendra. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum dari kelompok kami. Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cukupnya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung, perkantoran, dan lain sebagainya. Misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi lembaga maupun perusahaan. Peralatan: satu switch, 2 kabel USB, 3 network interface card, 4 komputer. Hasil desain LAN. Desain apa? Lab TKJ. Ya. Terus ini ada pintu masuk sini ya. Terus bisa ditunjukkan aja pakai tangan kamu, nggak apa-apa. Di sebelah sini ada papan tulis, di sebelah sini ada meja. Kursinya ada nggak? Ada. Ya, berarti kan ini menghadap ke sini. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang bisa dijelaskan dari gambar ini? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Jadi ini desain dari Muhtoi dan Siti Nur Khalifah. Jadi dia mendesain sebuah lab. Satu lab ya ini ya. Satu lab atau 2 lab? Satu lab. Komputernya 10 sesuai LKPD ya. Terus ini komputernya menghadap ke sini. Ini kapasitas labnya berapa komputer ini sebenarnya? Kapasitas maksimal. Kalau kita kasih lagi komputer mampu nampung berapa? 15. Ini berapa ini? 10. Berarti nanti masih bisa tambah 5 komputer. Nah, misalnya tambah 5 komputer, misalkan tambah 5 komputer, taruh mana? Mau taruh mana? Sini. Taruh sini. Oh, berarti 3 deret gini ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Muhroni dan silakan duduk. Oke, ini jadi semuanya sudah selesai. Berikutnya Pak Anas mau memberikan umpan balik terhadap hasil desain dan praktik yang kalian lakukan tadi. Nah, sebenarnya saya lihat ya, semuanya tadi ya
silahkan bisa diperhatikan ya. Saya lihat semua desainnya itu sudah bagus ya, sudah bagus, dari semua kelompok sudah bagus. Tapi ada sedikit yang belum bisa menggambarkan apa namanya, dia itu berada, mau desain itu di ruangan seperti apa, kemudian tata letaknya bagaimana, belum bisa membayangkan ya. Jadi masih acak-acakan tata letak komputernya, dan yang saya butuhkan kan istilahnya nanti, yang kalian butuhkan sebenarnya nanti ketika ada satu ruangan ya, itu kan kamu bisa desain ini harusnya bagaimana tata letak komputernya. Apakah misalkan kalian disediakan satu ruangan ini, nah ini mau bagaimana meletakkan komputernya. Kan bisa seperti ini, bisa seperti yang tadi dipresentasikan Mustofi, tapi tinggal pengaturannya, tata letaknya itu yang paling bagus dan sederhana, dan tertentu untuk menghemat peralatan itu yang mana. Itu yang kalian cari. Nah, silakan setelah ini ya, kalian mengerjakan soal evaluasi, cuma 5 soal saja. Nah, sebentar, silakan buka kuisis ya. Kalau sudah 5 anak yang masuk, nanti langsung saya start. Oke. Nggak apa-apa, itu nanti kan ada kodenya, silakan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Wah, ternyata lumayan juga ya, ada yang 80. Nah, sebenarnya kalau ada yang 100 mau saya ajak ke ini, tak kasih reward gitu ya. Ini kok, tapi sayangnya nggak ada yang berat. Oke, itu ya yang kita pelajari untuk hari ini tentang desain jaringan lokal. Jadi seperti Pak Anas katakan tadi, untuk mendesain jaringan lokal itu ya, dibutuhkan apa? Pengetahuan terlebih dahulu tentang peralatan, apalagi topologi. Jadi kan metodenya tahu, alatnya tahu. Jadi kita bisa desain, dan orang mendesain itu harus tahu ruang seperti apa yang akan kita desain. Kan kamu sendiri yang menentukan. Kalau disuruh mendesain kan berarti berdasarkan kamu, saya bebaskan tadi ya untuk di soal di LKPD, sehingga bisa saja satu ruangan itu terdiri dari ruangan lagi. Kan ada ya kantor yang ruangannya beda-beda. Ini ruangan guru A, nah kalau guru enggak ya, biasanya ruangan di kantor ya, ada ruangan bendahara atau ruangan apa, humas, itu satu ya, beda banget. Nah, itu bisa dibuat jaringan lokal dengan beda ruangan
Kemudian jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kamu kerjakan ya, supaya nanti di semesteran yang akan datang kamu nilainya lebih bagus. Kalau tidak dikerjakan maka pasti nilainya akan jelek, pasti, karena kamu nggak kerjakan gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, saya mau refleksi sebentar. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Jaringan lokal ya. Apalagi desain jaringan lokal. Oke. Ya mungkin apa? Tata letak ya, tata letak dalam desain. Nah, kamu juga mulai ada bayangan. Apalagi mengetahui itu topologi juga semakin paham ya. Dan sebenarnya ini ya, kamu konfigurasi IP address itu nantinya juga akan sama, pada aslinya itu sama ya. Tinggal nanti kamu tahu kalau di komputer yang mana sih untuk konfigurasi IP, kan bedanya cuma itu. Dan sebenarnya setelah ini kamu sudah bisa untuk konfigurasi sebuah jaringan, asalkan kamu memang benar-benar paham materi ini ya, benar-benar paham materi ini. Oke. Yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini apa? Tata letak. Apa? Kuis. Kuis. Apa? Oh, nek. Kalau kamu apa? Kamu desain juga ya, senang desainnya. Ada yang senang kuisnya, ada yang senang diskusi kelompoknya. Ya kan, dengan diskusi kan kamu jadi tahu karakter teman kamu seperti apa, sehingga kalau kamu berkolaborasi dengan teman kamu kan harus menyesuaikan kan. Ada tipe yang pendiam ya, kalau ada yang senang bercanda itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang penting semua pekerjaan itu selesai. Apa yang belum kalian pahami untuk materi pembelajaran kali ini? Hah? Apa? Sudah tahu semua? Kalau tahu semua kok nggak ada yang 100. Oh, kepencet. Oh. Gara-gara kepencet berarti nilainya 80 itu. Oh, 60. Oke, secara garis besar materi sudah sedikit banyak tahu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya. Sekali lagi sebagai penutup, jangan lupa untuk bersyukur. Apapun nilai yang kamu dapatkan hari ini, kamu syukuri dan kamu tahu harus bagaimana. Ketika nilainya biasa, ya bagaimana agar itu menjadi luar biasa. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua.